Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita berjumpa pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses munculnya Bani Umayyah di Damaskus serta bagaimana fase-fase pemerintahannya. Di samping itu juga kita akan mencoba memahami hikmah dan mengidentifikasi berdirinya Bani Umayyah, dan juga memahami hikmah dan menunjukkan sikap positif dari berdirinya Bani Umayyah. Pembelajaran kita kali ini agak sedikit berbeda memang, dikarenakan kita menjelaskan melalui video pembelajaran demi untuk menunjang pemahaman terhadap materi pembelajaran kita sebagaimana yang terdapat dalam buku paket yang ada di tangan Anda sekalian. Kemudian berikutnya, setelah nanti di akhir video ini akan kita buatkan sebuah soal latihan terkait dengan materi yang kita jelaskan dari video yang Anda saksikan saat ini. Baiklah, kita masuk pertama kepada mutiara hikmahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihad, baik dalam rasa ataupun dalam kondisi merasa ringan ataupun merasa berat, dikarenakan memang jihad memperjuangkan agama Allah dan memperjuangkan kebenaran adalah kewajiban bagi kita sekalian, khususnya anak-anak sekolah. Salah satu jihad yang setiap hari dia lakukan adalah berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu. Itu juga merupakan jihad, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Kiranya anak-anak kelas 11 seluruhnya dan anak-anak aliyah madrasah Bahrul Ulum pada umumnya dicatatkan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang jihad dan pejuang-pejuang kebenaran. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang lebih jauh, baiknya kita akan belajar terlebih dahulu dan mengenal terlebih dahulu bagaimana sih sejarah berdirinya Bani Umayyah. Jika kamu perhatikan di buku yang ada di tangan Anda saat ini, di halaman kedua dijelaskan bahwa Bani Umayyah itu adalah anak, cucu ataupun keturunan Umayyah bin Abdi Syam, yakni daulah Bani Umayyah yang disebut juga dinasti Bani Umayyah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb. Kita tahu Abu Sufyan merupakan salah satu paman Rasulullah yang sempat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Sofyan itu merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dari Bani Umayyah. Nah, Muawiyah ini masuk Islam bersama ayahnya, yakni saat terjadi peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah ataupun piagam kembalinya kota Makkah kepada kekuasaan Islam setelah Rasulullah dan seluruh sahabatnya pernah diusir hingga harus berhijrah ke Madinah. Dan kemudian Muawiyah ini merupakan salah satu orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis. Oleh sebahagian ulama dikatakan bahwa Muawiyah ini adalah orang yang sangat pandai, pintar. Dia pintar menulis, pintar membaca, dan kuat hafalannya, sehingga kemudian Rasulullah menunjuk Muawiyah bin Abu Sofyan ini menjadi penulis daripada wahyu yang Allah kirimkan ataupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Muawiyah ini juga merupakan keluarga ataupun saudara atau sepupu daripada Utsman bin Affan, yang mana nanti peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini menjadi tonggak sejarah berdirinya Bani Umayyah. Kalau kita lihat di alinea ketiga, ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak yang berasal dari Mesir, kita tahu bahwa pengganti Khalifah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan, sehingga kemudian orang-orang dari Bani Umayyah itu merasa tidak puas dan kemudian menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan tersebut. Bahkan dalam sejarah dikatakan ada yang beranggapan bahwa seolah-olah Ali bin Abi Thalib terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu, walaupun sebenarnya itu hanya anggapan-anggapan saja dan tidak pernah terjadi. Nah, perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terkait dengan terbunuhnya Utsman bin Affan dan kemudian juga perebutan kekuasaan, hingga kemudian dua tokoh Islam ini, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, membentuk pasukan masing-masing hingga terjadilah perang yang disebut dengan Perang Siffin, yang mana pada Perang Siffin tersebut diakhiri dengan peristiwa tahkim yang menyebabkan munculnya kelompok baru yang disebut dengan kelompok Khawarij, yaitu kelompok dari pihak Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menerima hasil tahkim, yang mana peristiwa tersebut berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib sudah meninggal, maka kekuasaan tidak langsung pindah kepada Muawiyah, akan tetapi sempat pindah kepada putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan bin Ali. Akan tetapi kekuasaan di tangan Hasan bin Ali itu hanya bertahan beberapa saat saja, dikarenakan mempertimbangkan mudarat dan mempertimbangkan maslahat yang akan terjadi ke depannya, sehingga kekuasaan itu diserahkan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, kata Hasan bin Ali, saya serahkan kekuasaan ini kepada Anda, akan tetapi engkau harus berjanji menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Itu syarat yang pertama, menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib serta keluarganya. Dan itu ditunaikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian yang kedua, engkau harus menjaga keselamatan Hasan bin Ali dan keluarganya. Dan yang ketiga, nanti jika Muawiyah wafat, maka kekhalifahan harus diserahkan kembali kepada musyawarah di antara kaum muslimin, sebagaimana ketika Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu dipilih dengan cara bermusyawarah, dengan cara dibaiat oleh umat muslimin. Dan kemudian ada syarat yang keempat, bahwa tanah di negeri Ahwas diserahkan kepada Hasan setiap tahun
dan Muawiyah diwajibkan untuk menyerahkan uang sebesar 2 juta dirham kepada Husain adiknya sebagai upeti. Dan syarat-syarat itu diterima oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, yakni pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 ataupun 661 Masehi. Rabiul Akhir berarti sebentar lagi, sekarang kita sudah berada di Rabiul Awal. Nah, maka kemudian setelah kekuasaan itu dipindahkan kepada Muawiyah, Muawiyah yang tadinya pusat kekuasaannya berada di Madinah, maka dipindahkan ke Damaskus atau di Suriah. Kemudian beralihlah mekanisme kekuasaan itu yang tadinya dari sistem musyawarah menjadi sistem monarki, yang mana pemerintahan yang dibina dan dipimpin oleh Muawiyah itu berubah menjadi pemerintahan monarkis. Apa itu pemerintahan monarki? Yaitu pemerintahan yang sifatnya turun-temurun dari ayah ke anak, terus ke cucu, ke cicit, dan selanjutnya ke semua keturunannya. Berbeda dengan kita di Indonesia dengan istilah demokrasi. Demokrasi itu dipilih oleh rakyat. Nah, demokrasi itu hampir seperti musyawarah yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, ada ciri-ciri daripada kekuasaan sistem monarki itu. Yang pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Apa kata raja diiyakan sajalah, ditaati. Kemudian raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kebijakannya sendiri. Artinya kebijakan daripada raja itu bersifat mutlak. Apa yang sudah diputuskannya maka itu mutlak harus dipenuhi oleh masyarakat dan bawah-bawahannya. Adapun rakyat adalah sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan. Agak sedikit kontroversial mungkin ya, pembantu tapi harus dimuliakan, kemudian dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhannya. Disebut dia harus dimuliakan, kemudian dimakmurkan, kemudian dicukupi, tapi statusnya sebagai pembantu. Mungkin sedikit kontroversial dalam hal ciri-ciri demokrasi itu, ciri-ciri monarki itu sendiri. Kemudian semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk disampaikan dan direalisasikan sejauh tidak sesuai dengan kehendak raja. Dan yang terakhir, terjadi pengangkatan putra mahkota seperti yang sudah kita katakan tadi, dari anak turun ke ayah, dari ayah turun ke anak, kemudian selanjutnya ke cucu, ke cicit, dan berikutnya. Nah, selanjutnya setidaknya kita mengetahui dan kita pelajari bahwa Bani Umayyah ini bertahan selama 90 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 661 Masehi sampai tahun 751 Masehi, tahun 750 Masehi. Adapun raja yang pertama atau khalifah yang pertama dari Bani Muawiyah itu, dari Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian nanti disusul oleh anaknya setelah itu Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, sampai nanti diakhiri dengan Marwan bin Al-Himar bin Al-Hakam. Ada 14 khalifah dalam kurun waktu 90 tahun Bani Umayyah berkuasa. Dari ke-14 khalifah-khalifah tersebut, ternyata dalam catatan sejarah kita disampaikan ada beberapa khalifah sebelum masa kehancuran Bani Umayyah itu, khalifah-khalifah yang memiliki prestasi yang luar biasa, yang mungkin sampai saat ini belum bisa dicontoh atau bahkan direalisasikan oleh penguasa-penguasa di seluruh dunia. Di antaranya khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, yang mana beliau memiliki prestasi membentuk departemen dan duta yang belum pernah dibentuk oleh khalifah sebelumnya.
yang mana duta-duta ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian nanti akan diutus ke seluruh penjuru dunia untuk memperkenalkan dan mendakwahkan Islam. Kita tahu ada Musa bin Nusair yang diutus ke Afrika Utara, maka kemudian Afrika banyak yang memeluk agama Islam. Ada pula Abdullah bin Abi Sarah di India, maka Islam di India menjadi banyak seperti di Pakistan misalkan. Kemudian ada pula di Asia termasuk sampai ke Indonesia dan Tiongkok, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana sekarang makamnya ataupun kuburannya berada di Tiongkok. Kemudian tidak sampai di situ, Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengajak ataupun merekrut orang-orang Bizantium atau orang-orang Romawi untuk menjadi tenaga-tenaga profesional dalam bidang administrasi keuangan di kerajaan. Itu prestasi daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada juga prestasi dari Marwan bin Al-Hakam, yang mana beliau ini merupakan khalifah yang menertibkan sistem timbangan ataupun takaran. Nah, karena dulu orang-orang dulu itu suka sekali mengurangi takaran yang tadinya sekilo misalkan dibuatkan menjadi 9 on. Yang macam-macam cara orang untuk mengakali takaran dan timbangan, sehingga kemudian Rasulullah SAW sudah mengidentifikasi dan menganalisa hal tersebut, sampai-sampai Rasulullah mengatakan salah satu tanda hari kiamat itu adalah ketika para pedagang sudah mencurangi takaran, yang sekarang mungkin banyak sekali ya di sekitaran kita. Khalifah Marwan bin Al-Hakam ini juga merupakan salah satu khalifah yang memiliki ketajaman berpikir. Dia pula bijak, kemudian dia pula sangat fasih berbicara, serta salah satu prestasi luar biasa yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu pertama sekali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Artinya barter yang dulunya dipraktekkan oleh manusia di mana saja diubah menjadi jual beli menggunakan mata uang, walaupun kemudian mata uangnya berbeda ya dengan sekarang. Kemudian ada pula Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau ini merupakan salah satu khalifah yang memperjuangkan dan memperkenalkan serta mendakwahkan Islam sampai ke Eropa. Salah satu daripada panglima perangnya yang bernama Tariq bin Ziyad itu pernah dikirim ke Andalusia, dan bahkan kita tahu dalam sejarah nanti di Andalusia itu Islam pernah berjaya sampai 200 tahun lamanya berkat jasa daripada Tariq bin Ziyad ini. Kemudian nanti pada akhirnya Raja Spanyol itu mengizinkan Tariq bin Ziyad untuk berdakwah sebebas-bebasnya dan dengan cara dan aman. Nah, dalam catatan sejarah dikatakan bahwa masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini merupakan salah satu masa kejayaan dan kesuksesan Bani Umayyah, yang mana kemudian saat itu masyarakat sangat mencintai khalifahnya dikarenakan kebijaksanaan dan kesuksesan serta kemakmuran yang dibawa berdasarkan kebijakan-kebijakan dari Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian ada pula yang terakhir yang kita katakan tadi mungkin tidak bisa dicontoh oleh seluruh penguasa di muka bumi ini, adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sangat terkenal bahwa beliau ini adalah orang yang tawadhu, orang yang adil, sopan dan santun dalam bertutur, yang selalu mementingkan persatuan Islam daripada golongan, tidak diskriminatif, dan mementingkan agama daripada politik. Seorang raja, seorang khalifah, seorang presiden yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memiliki jiwa spiritual yang hebat. Dia berkecimpung dalam dunia politik, tapi bagi dia politik nomor 2, yang pertama adalah agama. Tak penting bagi dia untuk mementingkan golongan,
Apakah ini suku yang begini, suku ini, suku dan ini tidak penting bagi dia. Dan kemudian salah satu yang mungkin terkenang sampai sekarang bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini semua penduduknya, hampir semua penduduknya berada dalam kondisi yang kaya. Mungkin itu yang disebut dengan masyarakat madani ya, seperti yang dicita-citakan oleh kita warga Indonesia. Semua penduduknya kaya, bahkan sampai saking kayanya penduduknya semua, sampai-sampai susah untuk menyalurkan zakat kemana. Kita tahu zakat diberikan kepada fakir, kepada miskin, dan lain-lain. Tapi pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang fakir, orang miskin hampir tidak ada. Sehingga orang yang membayar zakat bingung untuk memberikan zakatnya kemana, karena kaya semua. Tidak ada ketimpangan pada saat itu. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan beberapa khalifah yang memiliki prestasi pada masa dinasti Bani Umayyah dalam kurun waktu 90 tahun dari 14 khalifah dari pertama hingga akhir. Nah, kebijakan-kebijakan daripada pemerintah Bani Umayyah pada saat itu tentu membawa keuntungan besar bagi perkembangan Islam, sebagaimana kebijakan Muawiyah untuk mengutus duta-duta ke seluruh penjuru dunia, kemudian mengembangkan Islam sampai ke Bizantium. Begitu juga dengan khalifah-khalifah yang lain yang turut untuk mengembangkan Islam bahkan sampai ke Eropa. Maka dikatakan oleh beberapa pendapat bahwa Islam ataupun dunia ini pernah dihuni oleh penduduk Islam, walaupun tidak 100% akan tetapi mayoritas penduduk dunia adalah beragama Islam pada saat itu. Kalau kita tarik kepada sejarah-sejarah dan pendapat yang lain, misalkan bagaimana di Brazil Islam, bagaimana Islam di Prancis masuk, bagaimana Islam di Thailand, di Filipina dan segala macamnya masuk sampai ke Afrika semuanya, bahkan sampai ke Rusia. Itu adalah bagian daripada upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah-pemerintah ataupun khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah. Nah, dari situ kemudian maka kita bisa merasakan Islam dengan damai sampai saat ini. Ada orang yang bertanya, apakah Islam disebarkan ataupun didakwahkan dengan cara berperang atau dengan cara kekerasan? Yang kemudian pertanyaan itu bukan lagi sekedar pertanyaan, akan tetapi berubah menjadi pernyataan. Artinya yang tadinya orang bertanya apakah Islam disebarkan dengan cara kekerasan, sekarang orang malah menyatakan Islam apakahnya dibuang, Islam disebarkan dengan cara yang kekerasan. Dan itu betul-betul dibantah oleh agama Islam itu sendiri, dikarenakan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jangankan untuk keras kepada manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun kita menjadi rahmat. Nah, salah satu nilai positif yang dapat kita ambil daripada sejarah terbentuknya, berdirinya Bani Umayyah adalah bagaimana Bani Umayyah itu mengirim duta-duta, bukan mengirim pasukan-pasukan yang bersenjata, tidak, tapi duta-duta untuk mendakwahkan Islam ke Tiongkok, mendakwahkan Islam ke Afrika, mendakwahkan Islam ke India. Bukan dengan cara mengirim pasukan dengan senjata yang lengkap, akan tetapi mengirim daripada duta-duta, ulama-ulama, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka merugilah kita manakala kita yang memiliki kepercayaan dengan prinsip perdamaian dan kedamaian, dengan prinsip keselamatan sesuai dengan nama Islam itu sendiri, kita memiliki kepercayaan yang sebegitu damainya, akan tetapi kita senantiasa menggunakan kemampuan kita untuk menimbulkan kerusakan. Merugilah bagi orang-orang yang senantiasa menimbulkan kerusakan di lingkungannya. Nah, saya berharap kemudian anak-anak kelas 2 seutuhnya dan anak-anak madrasah secara umum dan kemudian seluruh umat Islam di seluruh dunia
bisa merealisasikan prinsip Islam itu baik bagi diri sendiri maupun kepada lingkungan dan alam sekitarnya. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran pertemuan kita pada kali ini hanya sampai kepada bab 1 sampai poin E saja. Adapun nanti poin yang F, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya video pembelajaran ini adalah sebagai upaya untuk menunjang pemahaman kita tadi, dan kemudian sebagai bahan untuk mengerjakan soal yang akan Bapak kirimkan berikutnya. Nah, adapun soal yang dikirimkan nanti, maka kamu bisa mencari jawabannya dengan cara menganalisis video ini ataupun dengan cara membaca buku yang ada di tangan Anda. Jangan menggunakan kemampuan Google untuk menjawab persoalan Anda. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.